Sekarang Abah mau ikut Umi pengajian. Hari ini apa nggak ke kantor? Enggak, Abah nggak mau ke kantor. Abah mau ikutin Umi karena Abah yakin Rehan pasti telepon Umi. Ya Allah, bagaimana kalau Rehan benar-benar menelpon dan ketahuan Abah? Aku tahu Abah nggak akan maafin Rehan begitu dia bisa menangkap Rehan. Rehan! Rehan, Afifah! Afifah, ya Allah, kamu gak apa-apa? Mas Ren, percuma kita lari juga, mereka masih bakal nangkep. Nah ini bah rumahnya. Tapi Pak, bentar lagi kamu akan Abah tangkap. Rehan! Rehan! Mereka kemana ya? Kok nggak mau buka pintu? Rehan! Buka pintu! Bah, kenapa sih kelihatannya marah bener? Kalau kamu nggak buka, didobrak nih. Ya elah bah, jangan didobrak, tunggu aja sini. Rehan! Rehan, Afifah! Kosong bah, lagi pada pergi kali. Ya Mas Ren, aku takut Mas Ren. Afifah, aku ngerti kok kamu takut. Sekarang, aku pasti akan ngejagain kamu. Ayo. Ayo. Itu mereka. Afifah! Rehan! Rehan! Jangan lari kamu, Bah, kenapa mereka kabur sih bah? Dia kan anak sama mantunya Abah. Anak sama mantu enak aja, yang perempuan itu istri muda Abah. Dibawa kabur sama si Rehan. Ayo coba kejar. Ada apa Pak RW? Kejar no Afifah sama si Rehan. Emang kenapa? Ah udah jangan banyak tanya, udah kejar aja deh. Kejar. Ayo. Kenapa Abah belum pulang juga ya? Bagaimana kalau Abah berhasil menemukan Rehan sama Afifah? Umi kok gelisah gitu? Iya Umi kenapa? Umi nggak apa-apa. Cuman subuh tadi Abah pergi mau cari Rehan sama Afifah. Jadi Umi khawatir kalau nanti Rehan dipukulin lagi sama Abah. Kita nggak bisa buat apa-apa lagi Umi selain mohon dan minta perlindungan sama Allah. Amin. Ya udah, anak kamu berangkat sekolah nanti terlambat. Ya Umi. Umi, Asma juga izin ya mau ketemu temen, mau buka bisnis kecil-kecilan dulu gitu. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya kamu hati-hati dan jangan macam-macam lagi ya. Iya Umi, Asma janji. Ya. Kata Umi. Ya. Oke sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu warga Pak. Kita Mas Ren. Kita masih ketangkep. Afifah, ya Allah, kamu gak apa-apa? Mas Ren, percuma kita lari juga, mereka masih bakal nangkep. Enggak, ayo, kamu bisa berdiri kan? Afifah, aku mohon, kamu gak boleh nyerah. Kita udah berjuang sejauh ini. Kamu pasti bisa. Ayo. Sebelah sini. Cepat masuk. Ayo, naik. Afifah, kamu mau ngapain? Kita nggak tahu siapa dia. Mas Ren, daripada kita ketangkep sama warga, ayo naik, buruan. Maaf Pak, saya nggak sengaja Pak. Ayo cepet maju. Udah, ayo Mas, buruan. Awas, jangan lari. Udah, awas. Ya lari. Nah terus gimana, Bah? Bubar, burat lah.
Rehan, ini cuma soal waktu. Sebentar lagi kamu akan Abah tangkap. Abah akan bikin perhitungan dengan kamu. Aduh, gimana ini? Mungkin sebaiknya aku susul Abah aja ya. Jamu. Nanti saya akan ganti rugi jamu yang tumpah ya. Gak usah Umi, gak apa-apa kok. Ini kan jamunya masih banyak. Pasti baru keluar kan? Iya Umi, saya udah 2 jam keliling, tapi jamu saya belum laku-laku. Ya sudah, tolong terima ini ya. Oh, gak usah Umi, gak usah. Ganti rugi jamunya. Tapi Anggap saja saya ini pelanggan pertama kamu ya. terima kasih Umi, terima kasih. Mungkin ini sudah jalan Allah untuk mempertemukan kita supaya kamu dapat pelanggan pertama. Nama kamu siapa? Nama saya Nani Umi. Saya juga sering lihat Umi di TV. Nani, Umi doakan ya supaya semua dagangan kamu laku dan kamu bisa bawa pulang rezeki untuk keluarga kamu. Iya Umi. Terima kasih banyak ya Umi. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Akhirnya ada juga pembeli pertamaku. Aku lapar, Ibu. Ibu kapan pulang? Kenapa kamu? Aku lapar, Pak. Belum dikasih makan dari tadi. Ibu kamu mana? Ibu belum pulang dari jualan. Ya, Bu. Waduh. Terlaluan nih ibu kamu. Biasa jam 12 sudah pulang. Di jam 2 siang begini belum pulang juga. Makasih ya Bang Akum. Iya, sama-sama. Langsung balik ya, mau narik lagi nih. Assalamualaikum. Salam. Ada hubungan apa kamu sama si Akum? Gak ada apa-apa Mas. Tadi Bang Akum cuma nganterin pulang aja. Nganterin pulang apa? Kamu pikir aku buta ya? Kamu itu jangan mentang-mentang cari nafkah terus kamu bisain seenaknya aja selingkuh ya? Aku gak ada apa-apa sama Bang Akum. Aku gak selingkuh Mas. Tadi kakiku kecapean jadi dia nganterin aku pulang. Alasan aja kamu sini. Mas, Apa? ada pembeli aku sepi Mas. Jadi aku keliling dulu. Makanya aku pulangnya segini Mas. Kaki aku capek Mas. Jadi aku diantarin sama Diam! Kamu jangan nyinggung-nyinggung. Ngomong capek cari kerja. Mentang-mentang aku pengangguran gitu ya? Apa? Ada apa? Bangun! Kamu anak kecil, jangan ikut campur urusan bapak sama ibu ya. Nah, kamu jangan kelihatan. Saya takut. Saya nggak mau. Kenapa nasib gue jadi begini? Gak berharga banget jadi suami. Jadi kepala keluarga. Kenapa sih gue harus dipecat dari pabrik? Kenapa gue harus numpang hidup sama istri gue? Sekarang anak gue bilang gue jahat lagi. Sekarang makan ya, Sen. Oh iya, mau pakai kecap, Sen? Ibu nggak makan. Ibu nggak lapar, sayang. Sama aja ya. Pakai telur ya, Nak? Yuk.
bareng aja ya. Gak enak kalau makan sendirian. Ya udah, kalau gitu ibu ngambil nasi dulu ya sayang ya. Ayo kita makan ya sayang. Kenapa sayang? Ini buat sama aja ya nak? Ibu kan jualan jamu. Ibu jangan makannya, jangan pakai sambal sama kecap aja. Mending pakai telur juga. Biar ibu kuat jalannya. Ya ampun, anak ibu sekarang udah pinter ya. Ibu bangga punya anak kamu nak. Harusnya Salwa yang beruntung. Punya orang tua seperti ibu. Coba bapak, dia gak mau kerja. Gak kayak ibu mau kerja. Saya nggak boleh ngomong kayak gitu ya sayangnya. Salwa nggak boleh benci sama bapak. Bapak itu sebenarnya baik nak. Cuma bapak itu lagi dipecat dari pabriknya. Jadi bapak nggak punya kerjaan. Salwa nggak boleh benci ya sayangnya, nggak boleh ya. Sekarang kita doain bapak supaya bapak mau kerja dan kita bisa makan bareng-bareng ya nak ya. Ya udah, kalau sekarang kita makan ya nak. Yuk, habisin ya. Sebelumnya kami ngucapin terima kasih. Bapak udah nolong kami. Tapi kau boleh tahu kenapa Bapak nolong kami ya? Nama saya Ahmad. Saya kenal baik dengan Umi Marwah. Jadi Bapak tahu kalau saya ini anaknya Umi Marwah? Mungkin Mas Rehan gak kenal saya, tapi saya kenal Mas Rehan. Makanya saya saat lihat kalian tadi dikejar-kejar orang, saya sempat berpikir kalian dalam masalah dan butuh pertolongan. Makanya saya suruh segera kalian masuk. Pak, makasih banyak ya Pak udah bantuin kita. Kita nggak tahu lagi kalau Bapak nggak ada. Kita nggak tahu harus gimana. Bener Pak. Tadi kami berdua hampir nyerah. Kami cuma butuh keajaiban untuk lolos dari mereka. Tapi alhamdulillah Bapak datang nolong kami. Semuanya Allah yang mengatur Mas Rehan. Tapi kalau boleh saya tahu, ada masalah apa kalian dengan orang-orang kampung itu sehingga mereka mengejar-ngejar kalian? Cuman salah paham doang kok Pak. Astagfirullahaladzim. Satu istri kamu bohong. Umi, kasih tahu siapa orang yang Umi suruh untuk bantuin Rehan sehingga bisa kabur. Sudah, Mas Ibah. Umi tuh nggak pernah nyuruh orang untuk nemuin Rehan. Lagian Umi juga nggak tahu tempat tinggalnya Rehan sama Afifah itu di mana. Umi kasih tahu, hajar deh sama apa dihajar. Siapa? Siapa Umi yang orang yang Umi suruh untuk kerjasama dengan si Rehan itu? Siapa? Ngaku, ayo cepat. Siapa? Takol kamu. Demi Allah, Abah. Demi Allah, Umi tuh nggak pernah nyuruh orang untuk ketemu Rehan sama Afifah. Umi denger ya. Abah nggak akan berhenti mencari mereka. Begitu Abah berhasil menemuin Rehan sama Afifah, Rehan akan Abah siksa. Akan Abah buat menderita seumur hidup karena udah bawa kabur istri Abah. Tahu? Ya Allah Umi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Umi sabar ya. Tadi gua habis nganterin Nani pulang. Haha, kasian dia. Capean keliling seharian. Emang kasihan lihatnya jadi tulang punggung keluarga. Iya benar. Seandainya gue punya bini cantik kayak Nani, gak bakalan gue suruh kerja keras. Pasti gue suruh diem di rumah.
ngapain? Iya. Bener juga ya. Meskipun dia udah punya anak, gue nggak keberatan kalau nikahin dia, iya gak? Suka lo, Kum. Sini lu. Sini lu. Tok, dengerin gue dulu, Tok. Bener dugaan gua. Lu ada main sama bini gua lu. Hah? Lu mau mainin bini gua lu? Lepasin gua. Udah. Apa lu? Udah. Lu nggak tahu. Dia sering gua sama bini gua. Lu mau ikut campur? Lu bener-bener hukum ya. Mana aja? Hei. Halo lu. Assalamualaikum, Nani. Sebentar ya, Nak. Assalamualaikum, Nani. Waalaikumsalam. Tunggu, Bu. Nan. Iya, Bu. Tunggu, Bu, tunggu. Itu Nan, suamimu Nan. Yanto. Kenapa masih habis ngegebukin orang? Astagfirullahaladzim. Sekarang dibawa ke balai desa. Ya Allah, Bu tunggu ya. Anterin saya ke sana ya, Bu. Tunggu. Salwa. Iya, Bu, tunggu. Salwa saya. Salwa. Bu, bantu saya. Pak Yanto harus membayar semua biaya Pak Akum, Bu. Karena dia sudah membuat Pak Akum babak belur. Pak, saya mohon jangan laporkan suami saya ke kantor polisi, Pak. Saya mohon. Bisa! Lihat nih kelakuan suami kamu. Sudah bikin aku hampir. Dia harus penjara. Bapak-bapak, saya mohon. Saya janji saya akan bertanggung jawab. Saya akan mengobati semua biaya Bang Akum. Saya janji. Ini soal hukum. Dia harus bertanggung jawab. Ya benar nggak? Saya mohon bapak-bapak jangan laporkan suami saya ke kantor polisi. Saya mohon, Pak, saya mohon ya Pak. Tapi gini, Bu, itu semua tergantung korban, Bu. Apa dia mau melaporkan atau tidak? Iya, Pak, saya mohon ya Pak. Pak, saya mohon. Saya mohon, Pak, saya mohon. Biarin aja ya. Kasihan lihat Bu Nani. Dia sudah menafkahin keluarganya. Terima kasih Bapak, saya janji. Saya janji. Saya akan membayar semua biayanya Bang Akum. Saya janji. Terima kasih Bapak, terima kasih Mas. Ayo Mas. Ayo kita pulang Mas. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya. Mas. Apa sih maksud Mas bikin malu? Aku nggak ngerti. Jangan bilang bego kamu. Kamu mau kasih tahu sama semua orang kalau kamu yang cari nafkah buat keluarga. Sementara kamu cari nafkah, aku cuma luntang-lantung jadi pengangguran. Iya, kamu mau ngasih lihat semua orang. Nah, kalau aku ini sebagai kepala keluarga nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan Pak, jangan pukulin Ibu. Bukan begitu Mas, bukan begitu. Aku minta maaf Mas. Aku mohon, aku minta maaf. Mas, aku cuma nggak pengen Mas di penjara. Aku mohon. Pintar kamu cari alasan ya? Hah? Memang kenapa kalau aku di penjara? Kamu kan nggak perlu keluar duit. Bukan begitu maksudku Mas. Kita itu suami istri, kita harus saling membantu Mas. Sekarang kau lagi nganggur, jadi aku membantu Mas untuk kerja Mas. Diam! Nggak perlu kamu bilang aku pengangguran. Semua orang juga udah tahu kalau aku pengangguran. Udah Pak, jangan pukulin Ibu. Diam kamu, diam. Masuk. Apa? Mulai sekarang kamu jangan jualan lagi. Jangan, Mas, ini modal aku, Mas, kenapa aku nggak boleh jualan, Mas, kenapa? Kenapa kamu takut? Kamu nggak bisa ketemu sama si Akum lagi? Iya gitu? Oh, enggak, Mas, ini modal aku, Mas,
duit, sedangkan kita butuh duit, Mas. Aku mohon. Kamu kan bisa terima cucian. Kamu bisa jualan di rumah supaya kamu gak ketemu sama aku. Mas, kalau aku jualan di rumah aku perlu modal, Mas. Sedangkan aku nggak punya modal, Mas. Aku mohon, Mas. Kalau aku nyuci itu nggak akan dapat uang langsung, Mas. Aku mohon, kita butuh uang, Mas. Aku mohon, Mas. Mas, aku mohon, Mas. Mas, jangan, Mas. Mas, jangan, Mas. Mas, aku mohon. Mas, jangan, Mas. Kita butuh uang. Mas, jangan. Mas, jangan. Sekarang kamu nggak usah jualan lagi, dan kamu nggak ada alasan supaya kamu bisa ketemu sama si Akum itu. Nih sih, barang-barang nggak ada yang ketinggalan kan? Insya Allah enggak, Umi. Alhamdulillah. Kalau gitu kita berangkat ya, jangan sampai jemaahnya ada yang nunggu. Ayo. Umi mau kemana? Mau ke pengajian, Abah. Kan kemarin udah minta izin sama Abah. Sekarang Abah mau ikut Umi pengajian. Hari ini Abah nggak ke kantor? Enggak, Abah nggak mau ke kantor. Abah mau ikutin Umi karena Abah yakin Rehan pasti telepon Umi. Ya Allah, bagaimana kalau Rehan benar-benar menelpon dan ketahuan Abah? Aku tahu Abah nggak akan maafin Rehan begitu dia bisa menangkap Rehan. Sep, udah ngapain sih repot-repot ngikutin si Marwah? Serahin semuanya sama Teteh, biar Teteh yang ngawasin kalau Marwah nanti telepon sama Rehan. Kalau sampai Asep yang menangkap Rehan, aku khawatir Rehan dihajar tanpa bisa melawan. Aku tidak mau itu terjadi. Abah, emangnya Rehan di mana, Bah? Anak, kalau Abah tahu Rehan ada di mana, Abah pasti udah tangkap dia sekarang ini. Abah sudah jeblosin dia ke penjara. Makanya sekarang Abah mau ikutin Umi karena Abah yakin Rehan pasti telepon Umi. Ayo berangkat. Ayo. Kalau ada apa? Meeting bagaimana? Kok dadakan begini sih? Apa nggak bisa ditunda? Ditunda. Ya. Abah ke kantor sekarang. Teh, Asep mesti kerja. Asep mesti ke kantor. Ada meeting dadakan. Ada tugas Teteh, dampingin Marwah. Ya, jagain jangan sampai Rehan telepon. Tenang, Sep, tidak usah khawatir. Kasih ya. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa, Nak? Saya bukan mau beli, Bu. Iya. Tapi saya boleh nggak jualin kue-kue Ibu di sekolah? Oh, kamu bukan mau beli, tapi mau bantu jualan Ibu kue. Oh. Soalnya ibu saya udah nggak jualan jamu lagi. Kenapa, Nak? Ibumu udah nggak jualan jamu lagi? Bapak saya soalnya udah nggak mau ibu saya jualan jamu lagi. Kemarin aja botol-botol ibu dibuangin. Kasihan sekali si Salwa. Masih kecil, tapi sudah harus menanggung beban berat ini. Boleh nggak, Bu? Gimana? Boleh, Nak. Sebentar ya. Ibu beresin. Sebentar ya, Nak. Nah, ini Nak kuenya. Kalau kamu laku bisa jual kue ini sampai habis, kamu dapat untung 20.000. Terima kasih, Bu.
Iya, Nak. Terima kasih banyak. Iya, Bu. sama-sama. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Aku bisa jualan lagi pakai botol plastik ini. Meskipun isinya nggak sebanyak biasanya, tapi setidaknya aku bisa mendapatkan uang. Apa-apaan nih? Hah? Mas. Kamu mau jualan jamu lagi, ha? Mas, jangan. Iya, Mas. Tapi aku nggak macem-macem kok, Mas. Jadi Mas jangan cemburu ya. Alasan aja. Alasan kamu. Kamu bilang aja. Aku aja kamu ya. Awas kamu ya. Sampai ketahuan kamu jualan jamu. Kue. Mau beli, Bang? Yalah beli. Bang, bayar dulu dong. Abang, bayar dulu. Ya Allah, gimana ini? Aku bisa dimarahin. Aku bisa dimarahin sama pemilik kue ini. Aku bisa dimarahin. Nak, kenapa kamu nangis? Kue saya diambil sama abang-abang preman. Saya takut dimarahin sama yang punya kue ini. Marwah, udah masuk yuk. Ngapain sih ngurusin anak nangis? Ayo. Teteh duluan aja deh, ya. Saya mau beli kuenya. Ya udah, terserah. Kenapa kamu jualan? Kamu nggak sekolah? Kamu udah pakai seragam gitu? Saya jualan karena ibu saya nggak boleh jualan jamu lagi sama bapak saya. Jadi saya jualan. Nama kamu siapa? Ibu kamu? Nama saya Sawah. Nama ibu saya Nani. Oh, ternyata dia tuh anaknya tukang jamu yang kemarin. Ya sudah, biar nanti Umi yang beli semuanya ya. Kuenya. Ya, nih sih mana dompet Umi. Ini, Umi beli semua kuenya ya. Nggak usah dikembaliin. Nggak usah dikembaliin. Ya, sama-sama. Bisa. Makasih banyak Umi. Ya, kamu sekarang pulang hati-hati. Jangan lupa sekolah ya. Iya Umi. Ya. Perisai hidupku, tertaruhkan nyawa bagiku. Cintamu terangi jalanku, tanpamu tiada. Mudah-mudahan Rehan telepon biar bisa peringatkan kalau si Asep berusaha menangkapnya. Aku memang ingin tahu keberadaan Rehan, tapi aku tidak mau sampai Rehan ditangkap sama Asep. Rehan, kamu tadi di mana, Nak? Hah? Rehan? Siapa Rehan? Umi, saya mau nanyakan, ada stok baju model-model baru nggak? Ada. Udah kamu datang aja ke butik ya. Oh iya Umi. Gak bisa didiamkan ya begini. Aku khawatir bisa keduluan sama Asep. Kamu harus cari Rehan sama Afifah ya. Nanti saya kirim foto keduanya lewat WA. Kalau kamu berhasil menemukan mereka, saya kasih imbalannya yang lebih besar. Tapi ingat,
Jangan sakitin mereka. Lumayan hasil kami ini ya. Mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan rame. Bang, ya, lu pernah ngeliat 2 orang lewat sini nggak? Apa di daerah sini nggak? Saya belum pernah ngeliat, Bang. Iya, kayaknya nggak pernah lihat deh. Oh gitu ya? Iya. Yakin nggak pernah ngeliat? Ini 2 orang? Nggak pernah ngeliat. Oh gitu. Gini aja bang, pegang aja nih bang. Iya. Kalau umpama ntar abang lihat ini 2 orang, hubungin aja ke saya nih. Nomor ini nih. Ya. Kayak Kalau ketemu langsung saya hubungi sampean. Oke, sip. Yuk, kasih bang ya. Sama-sama. Sih pak, Ya. numpang tanya pak, bapak pernah ngeliat 2 orang ini nggak pak ya? Oh, enggak, saya nggak pernah lihat mereka. Oh gitu pak ya? Iya. Nggak pernah lihat ya pak ya? Enggak. Jadi kalau gitu, makasih pak ya. Ya, sama-sama. Makasih pak. Mari. Mereka sudah pergi. Keadaan untuk sementara aman. Tapi sebaiknya kalian tetap tinggal di sini. Maaf Pak, Bapak sudah terlalu baik sama kami. Kami nggak enak, kami nggak mau ngerepotin Bapak lagi. Rehan, puluhan tahun Umi baik kepada saya. Suka menolong saya dan keluarga. Jadi inilah saatnya saya untuk membalas kebaikan Umi selama ini. Jadi saya rasa sebelum punya tempat tinggal, sebaiknya kalian tetap tinggal di sini. Di sini aman kok. Kalau kalian mengontrak seperti kemarin, orang bisa curiga dan melapor lagi kepada Abah. Apalagi sekarang ini, banyak orang yang mencari kalian. Iya Mas Rehan, bener kata Pak Ahmad. Lebih baik kita tinggal di sini dulu aja ya sementara. Ya sudah kalau begitu Pak. Kami nurut saran Bapak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Ya. Kami merepotkan Bapak lagi. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Dari mana kamu? Jam segini baru pulang? Aku baru aja jualan di sekolah. Apa? Kamu jualan di sekolah? Iya Pak, aku jualan. Hasilnya juga lumayan Pak. Nih, dapat 20.000. Siapa yang ngajarin kamu jualan? Hah? Jawab! Ibu kamu ya? Bukan Pak, bukan ibu. Aku yang mau sendiri. Kamu sama ibu kamu ini sama aja. Hah? Kamu pamer? Bisa cari uang sendiri? Hah? Sementara bapak nggak punya kerjaan apa-apa, ya gitu? Enggak Pak, bukan kayak gitu maksud aku. Anak kurang ajar, ya? Tangan itu. Mas, sabar dong Mas. Mas ini kenapa sih Mas? Ya Allah. Oh begini ya caranya kamu ngajarin anak. Belum puas kamu mempermalukan aku di semua orang. Hah? Kamu dan anak kamu ini mau pamer. Udah bisa menghasilkan uang. Sementara aku sebagai kepala keluarga nggak bisa apa-apa. Gitu ya? Mas tenang Mas. Mas astagfirullahaladzim Mas, tenang Mas. Aku juga nggak tahu kalau anak kita jualan kue. Aku nggak tahu Mas, aku nggak apa-apa. Apa kamu nggak lihat? Ya ini jualan kue di sekolah. Masa nggak tahu? Mas sabar. Kamu mau ngeremehin aku? Sabar Mas. Mas sabar. Mas, apa dia? Ada apa nak? Kenapa nangis? Ibu saya dipukulin sama bapak. Hah? Dipukulin? Kebangetan ya si Yanto. Kemarin si Akum dipukulin. Sekarang istrinya. Ibu, bapak, tolongin Pak. Nuni dipukulin suaminya tuh. Pak, bantu Pak.
Iya Bu, tolong Bu. Ayo, jangan sana. Lepasin! Lepasin! Apa ini? Lepasin! Lepas! Lepas! Dasar suami datang malu. Udah pengangguran. Tinggal sama istri numpang. Sekarang istri sendiri mau jajan. Kalian mendingan keluar dari sini. Keluar! Saya bilang keluar! Keluar dari rumah saya! Ya ampun Pak Yanto, bener-bener kelewatan. Nani disiksa sampai kayak gitu. Udah, lapor aja ke polisi, biar ditangkap. Tulasan ya, biar dilaman. Hei! Lepasin! Lepas! Ayo bawa aja, sudah bawa. Saya mohon jangan Pak Mani, jangan. Jadi kami lakukan demi kebaikan ibu dan anak ibu. Lepas! Lepas! Jangan jadi penolongan! Sepertinya udah nggak ada angkot. Kita jalan kaki aja ya, sayang. Kuat nggak? Kuat, Bu. Udah ya. Assalamualaikum. Mau kemana malam-malam begini? Mau ke kantor polisi, Umi. Saya mau nengokin suami saya yang sedang ditahan. Malam-malam begini mau naik taksi? Enggak, Umi. Kami mau jalan kaki aja. Masya Allah, kantor polisi kan jauh. Kasian kan Salwa mesti jalan kaki sejauh itu. Enggak apa-apa, Umi. Soalnya kami nggak punya uang. Enggak kok, Salwa kuat, Umi. Udah begini aja, kalian ikut sama mobil Umi ya. Biar kita lewati nanti kantor polisi sambil pulang. Enggak usah, Umi. Nanti malah ngerepotin. Kita jalan kaki aja. Udahlah, nggak ngerepotin Umi kok. Kan Umi juga sekalian bisa langsung pulang ya. Ayo, ayo, ayo. Ayo, sayang. Ada orang baru itu. Orang baru. Gue ngomong sama lo. Kenapa? Sini lo. Bukan orang baru. Gue spek dulu. Pijitin gua. Bodoh. Lagi. Gue ngomong sama lo. Lu baru di sini udah songong lu. Kalau gua ngomong kenapa ngomong? Wah, begini nih, orang kayak begini. Cocoknya kita. Diam. Diam. Macam-macam. Lu di luar sono boleh macam-macam. Hah? Di sini, gue yang punya wilayah. Bajunya rusak. Ada bener-bener. Kenalan Pak, biasa Pak. Biasa Pak. Iya Pak. Sudah bubar. Berisik kau. Iya maaf ya Pak. Pak Yanto, ada yang mau menjenguk Anda. Iya Pak. Mas Yanto. Nggak usah pegang-pegang. Mas, kok Mas babak belur kayak gini sih, Mas? Bapak kenapa? Semua ini gara-gara kalian berdua. Maaf ya, Mas ya. Oh ya, aku sama Salwa bawain makanan. Mas makan ya. Nih, Mas. Mas, saya izin ke toilet bentar ya. Makan, Mas. Yanto, sebagai suami kamu itu harus bisa menghargai istri dan anak-anak kamu. Karena rezeki itu akan datang kalau kamu bisa membahagiakan dan menghargai anak istri kamu. Coba kamu ingat-ingat bagaimana sikap kamu sebelumnya sama anak istri kamu. Apa kamu pernah membahagiakan mereka? Apakah kamu pernah menghargai mereka?
Pak, saya mohon Pak, lepasin suami saya ya Pak. Saya nggak akan menuntut suami saya karena saya sama anak saya butuh suami saya Pak, saya mohon. Maaf Bu, kasus ini akan tetap kami proses karena Pak Yanto telah melakukan penganiayaan. Enggak Pak, saya mohon Pak, lepasin suami saya mohon. Di saat kamu menuduh istri kamu yang bukan-bukan, istri kamu tuh sedang berjuang untuk kebebasan kamu. Seharusnya kamu itu bersyukur punya istri yang setia di dalam suka dan duka. Pak, suami saya nggak bersalah. Sumpah suami saya nggak bersalah, Pak. Namanya suatu keluarga itu ada masalah, Pak. Nah, kami lagi salah paham, Pak. Suami saya bertanggung jawab kok, Pak. Saya mohon ya, Pak, lepasin suami saya, Pak. Nanti kita juga baikan. Kita baikan lagi, Pak. Saya mohon ya, Pak, lepasin. Saya butuh suami saya. Anak saya juga butuh suami saya, Pak. Saya mohon. Kemarin aku mukulin orang, tadi aku dipukulin sama orang, dan sekarang Nani membela aku habis-habisan. Apa ini cara Allah untuk menyadarkan aku, untuk membuka mata betapa baiknya istriku ini? Tidak bisa Bu, kami akan tetap melanjutkan kasus ini. Umi, saya sekarang sadar. Saya sudah banyak melakukan kesalahan terhadap istri saya. Mas, kenapa Mas? Nani. Mas. Maafin saya, Nani. Selama ini saya sudah melakukan banyak kesalahan sama kamu. Tidak seharusnya saya melampiaskan kekesalan dan stres saya karena nggak punya pekerjaan ke kamu dan Salwa. Maafin saya ya. Nggak apa-apa Mas. Aku maafin kamu kok Mas. Yanto, kalau kamu nanti sudah keluar dari penjara, kamu temui Umi di butik ya. Umi ada pekerjaan buat kamu, buat jaga toko butik. Kamu mau kan? Iya, makasih Umi. Saya janji saya nggak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Umi juga harap kamu akan tetap mengizinkan istri kamu untuk berjualan jamu. Karena jamu itu sangat dibutuhkan, bisa untuk pengobatan, untuk kesehatan. Dan kalau itu bermanfaat untuk banyak orang, maka itu juga jadi berkah. Iya Umi, iya. Saya janji. Saya nggak akan melarang Nani untuk jualan jamu. Ya, jualan jamu lagi kamu ya. Iya Mas, makasih Umi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Umi. Umi udah banyak menyadarkan saya. Ini bukan karena Umi, ini semua karena Allah. Umi itu kan cuma perantara aja. Nah sekarang kamu dan Salma juga harus berdoa supaya kalian akan selalu diberi jalan keluar untuk setiap masalah yang kalian hadapi. Misi, Pak Yanto, karena istri Anda tidak ingin menuntut Anda, jadi Anda kami bebas. Alhamdulillah Mas. Saya permisi. Terima kasih Pak. Terima kasih Umi. Umi udah menyadarkan saya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah aku bisa membantu menyelesaikan masalah keluarga Nani. Tapi aku jadi teringat masalah keluargaku. Ya Allah, lindungilah Rehan. Berikan jalan keluar terbaik dari masalah ini. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Apa kabar? Udah lama sekali nggak kesini. Alhamdulillah kabarnya baik Umi. Sebetulnya saya ada perlu dengan Umi. Saya mau membicarakan seseorang yang sangat penting buat Umi.